Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bar Studio. So, di video kali ini kita bakal bahas film High and Low The Wars. Merupakan sebuah spin-off yang berfokus pada SMA Oya dan merupakan seri kolaborasi dengan pemegang lisensi Cross X Wars. Jadi akan banyak karakter baru di film ini dengan Fujio Hanaoka dan Yoshiki Murayama sebagai pusat cerita. Sebelum film ini dirilis untuk pertama kalinya di Jepang, terlebih dahulu dibuat series High and Low The Wars episode 0 yang menjadi penggambaran awal dari movie-nya. So, langsung aja kita mulai bahas alur filmnya. Cerita diawali dengan Seiji yang mengunjungi bekas rusun tempat tinggalnya dulu. Setelahnya, dia bertemu dengan Madoka. Mereka juga melihat Fujio dikejar-kejar oleh beberapa orang. Fujio juga berpapasan dengan Shinya dan Masaya. Orang yang mengejar Fujio mengacungkan jari tengahnya kepada mereka. Mereka yang jengkel langsung mengejar orang-orang itu dan menghajarnya satu persatu. Setelah itu, Seiji dan Madoka menghampiri Shinya dan Masaya. Begitu juga dengan Fujio. Mereka berempat kaget dengan cerita Fujio soal dia dikejar-kejar orang-orang ini karena mencuri sepeda mereka. Setelah itu, mereka berkumpul di rumah nenek asuhnya dulu. Ternyata, neneknya baru saja meninggal. Fujio juga yang tadinya ada di desa telah kembali ke kota karena kakeknya juga baru saja meninggal. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke kota. Seharusnya mereka berenam bukan berlima karena Arata tidak ikut kali ini. Mereka juga membicarakan Arata yang menurut mereka telah berubah. Nenek asuhnya sangat menyayangi mereka, seperti halnya anak sendiri. Mereka berenam juga diberi sebuah bandul oleh nenek mereka dan menjadi salah satu kenangan bagi mereka. Selain akan tinggal kembali di kota, Fujio juga berniat untuk kembali ke SMA Oya dan dengan penuh semangat dia mengatakan dia akan memuncaki SMA Oya. Di SMA Oya, setelah deklarasi Murayama tentang pemisahan siswa penuh waktu dan paruh waktu, di mana siswa penuh waktu tidak boleh ikut dalam urusan Sword. Oh ya, scene ini ada di High and Low The Wars episode 0. Lanjut ke cerita. Todoroki tidak menerima dengan keputusan sepihak Murayama. Dia sekali lagi mencoba menantang Murayama untuk mengambil alih kepemimpinannya. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi antara mereka berdua. Namun karena memang Murayama lebih kuat dari Todoroki, akhirnya Todoroki pun kalah dan membuat salah satu matanya terluka. Kemudian lahirlah era baru di SMA Oya, di mana murid paruh waktu, yaitu murid yang rata-rata usianya lebih dari 20 tahun, dipisah dengan murid penuh waktu, yaitu siswa reguler. Fujio kembali ke Oya, dia bertemu dengan Jamo dan Tsukasa. Lalu terlihat siswa-siswa yang mendukung Tsukasa akan tawuran dengan para pengikut Yasushi dan Kiyoshi. Para pendukung Tsukasa meminta Tsukasa untuk memimpin mereka dalam pertarungan ini, tapi Tsukasa menolak dan menunjuk Fujio untuk menjadi tuannya sekarang. Sambil cengar-cengir, Fujio memperkenalkan dirinya, tapi malah ditertawakan oleh para pengikut Yasushi dan Kiyoshi. Fujio yang agak kesal, lalu menghajar mereka satu persatu dan bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Akhirnya banyak murid yang menjadi pengikut Fujio. Terlihat juga para pemimpin fraksi lainnya juga menyaksikan pertarungan Fujio tadi. Di atap sekolah, Lord Jamua menjelaskan pada Fujio mengenai fraksi-fraksi yang ada di SMA Oya, yaitu Murayama, si pemimpin paruh waktu dan pemimpin tertinggi di Oya, lalu fraksi Todoroki dengan Suji dan Shibama sebagai bawahannya. Selain itu ada fraksi Chunchun milik Nagagoshi dan Nakaoka yang sangat populer. Terakhir ada fraksi Yasukiyo yang dipimpin oleh Yasushi dan Kiyoshi yang baru saja Fujio lawan. Kemudian Yasushi dan Kiyoshi, juga Suji dan Shibama nyamperin dan ngajak ribut si Fujio. Fujio cuma ketawa ketiwi karena ternyata mereka semua satu rusun dan dari daerah yang sama. Fujio berdiri dan mengatakan setelah Todoroki sembuh, mereka akan berduel dan menentukan siapa yang akan menjadi paling kuat dan memimpin siswa penuh waktu. Berikutnya, diperlihatkan seorang pria yang akan kita kenal sebagai Sachio Ueda. Dia mengajar beberapa orang di sebuah klub malam. Sachio begitu tangguh, dia mengajar satu persatu orang yang berusaha menyerangnya. Terlihat dia mencari seseorang, lalu dia menarik seorang gadis keluar dari tempat itu. Ternyata gadis itu adalah adiknya yang sudah lama tak pulang ke rumah. Adik Sachio, Yui Ueda, ternyata satu sekolah dengan Madoka. Yui tidak percaya diri untuk kembali bersekolah, tapi Madoka berusaha untuk meyakinkannya. Di sini ini juga Yui merasa jika ada orang yang sedang mengawasinya. Pamor fraksi Fujio makin mantap, lalu Fujio berpapasan dengan Todoroki di suatu lorong. Fujio menantang Todoroki untuk bertarung setelah matanya sembuh. Tapi secara tiba-tiba Todoroki langsung menyerang Fujio dengan tendangannya.
Namun Fujio berhasil menahan tendangan Todoroki. Fujio mengatakan, nanti jika matamu sudah sembuh. Todoroki pun langsung beranjak pergi. Nampak Fujio di toilet sedang kesakitan tangannya setelah menahan tendangan Todoroki. Fujio lalu melihat beberapa siswa sedang bertransaksi retram. Karena retram termasuk obat terlarang, lalu dia menginterogasi mereka di atap sekolah. Tidak sengaja Murayama mendengar hal itu. Murayama mengumpulkan siswa paruh waktu di markas. Mereka membahas tentang peredaran retram di kalangan murid sekolah yang dulu diproduksi oleh Kuryu. Terlihat Murayama ngamuk-ngamuk, namun ternyata bukan karena retram, melainkan karena dia dipecat dari pekerjaannya. Lalu Saeki menawari Murayama untuk bekerja dengan ayahnya. Murayama menemui ayah Saeki di proyek bangunan. Lalu ayah Saeki mengenalkan Murayama pada Shinya dan Masaya yang ternyata kerja di Kuproy di sana. Shinya dan Masaya mulai mengajari Murayama. Lalu saat akan mulai bekerja, Shinya dan Masaya serta Murayama melihat beberapa Kuproy tengah melakukan transaksi retram yang ternyata dijual oleh Arata. Namun saat mereka mencoba untuk menghampiri Arata, Arata malah langsung pergi. Setelah itu, Shinya dan Masaya memaksa para Kuproy untuk menunjukkan retram yang mereka beli. Fujio, Seiji, Madoka, Shinya dan Masaya berkumpul. Mereka membahas tentang Arata yang menjadi pengedar retram dan juga peredaran retram yang telah menyebar kemana-mana. Seiji, Madoka, Shinya dan Masaya akan menyelidiki tentang Arata, sedangkan Fujio berujar tidak bisa ikut menyelidiki Arata karena dia ada tugas sekolah yang ternyata cuma urusan pertarungan yang akan segera digelar di Oyako. Lalu terlihat Arata sedang menyetor uang kepada bosnya, yang sekaligus juga ternyata ketua dari geng Kidra yang memegang kendali peredaran retram. Keesokan harinya, di SMA Oya, pertarungan antar fraksi akan digelar. Semua datang termasuk juga Todoroki yang masih cedera matanya. Juga Fujio dan Tsukasa dan para pengikutnya. Todoroki menanyakan apa hari ini adalah penentuan siapa yang paling kuat dan akan menjadi pimpinan Oya kepada Murayama yang ternyata juga ada di sana bersama Saeki dan Furuya. Murayama tidak memperbolehkan adanya pertarungan karena Todoroki masih cedera setelah berduel dengannya. Fujio cuma cengar-cengir karena dia mengidolakan Murayama. Dibanding membahas pertarungan, Murayama menanyakan siapa yang berani mengedarkan obat terlarang di SMA Oya. Lalu Jomo menjelaskan jika bukan cuma di wilayah Sword, retram juga beredar di Akademi Hosen di kota Tawarushi. Jomo menceritakan soal Hosen yang terkenal sebagai pasukan pembunuh dan setiap muridnya berkepala pelontos. Namun di antara mereka ada yang tidak pelontos, yaitu para pemimpin mereka yang dikenal sangat tangguh. Karena hal itu, Fujio makin penasaran. Lalu Tsukasa melanjutkan penjelasan Jomo. Jika para pemimpin mereka disebut sebagai Osawa Hitoshi yang terdiri dari 4 orang, yaitu Odajima Yuken, Sawamura Seiji, Jinkawa Eimei, dan Shida Kenso. Todoroki juga menjelaskan jika bukan itu saja, karena ternyata di atas mereka berempat ada satu orang yang lagi yang sangat kuat, yaitu pimpinan dari mereka semua. Fujio makin bersemangat dan penasaran dengan Hosen. Lalu sebelum pergi, Murayama menjelaskan jika obat-obatan tidak boleh dan meminta siswa penuh waktu untuk mengurus persoalan itu. Tiba-tiba Nakagoshi menyatakan jika fraksinya akan menjadi pengikut Fujio karena Nakagoshi menaruh respek pada Fujio yang adalah seniornya. Melihat itu, Murayama berpesan pada Todoroki, walaupun Todoroki mungkin bisa mengalahkan Murayama, Todoroki tidak memiliki karisma sebagai pemimpin sejati seperti yang dimiliki oleh Fujio. Saat Murayama akan pergi, Fujio menantang bertarung 1 lawan 1 jika nanti dia berhasil menjadi pimpinan penuh waktu. Murayama hanya tersenyum lalu pergi begitu saja. Di Akademi Hosen, terlihat Sachio Ueda yang ternyata adalah pimpinan Hosen masuk ke sebuah ruangan. Semua orang di sana hormat padanya. Lalu mereka mulai membahas peredaran retram yang juga marak di Tawarushi. Sachio juga menceritakan pada Yuken Odajima jika dia meminta Sawamura untuk menjaga adiknya Yui Ueda. Lalu mereka semua pergi untuk mendalami masalah retram, sedangkan Sachio memilih untuk pergi sendiri. Yui menceritakan pada Madoka perihal dia yang pernah menjadi pengedar retram. Nampak ada orang yang membuntuti mereka yang tentu saja itu adalah Sawamura yang diutus oleh Sachio. Yui mulai risih karena dibuntuti Sawamura. Madoka yang kesal langsung meneriaki Sawamura sebagai penguntit. Lalu saat Madoka sedang mengomel pada Sawamura, Yui dibekap dan dibawa oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota geng Kidra. Mereka mencari Sachio. Nampak juga mereka menyita HP milik Yui. Dari belakang, Sawamura menghajar orang-orang itu satu persatu. Yui akhirnya tahu jika Sawamura berasal dari Hosen. Tiba-tiba ada mobil dan si Minami, anggota geng Kidra yang berambut cepak merah. Dia kabur naik mobil itu juga dengan yang lainnya.
Di suatu kafe, Chiharu dan Tetsu ditemui oleh Masaya. Ternyata Chiharu dan Masaya saling mengenal. Di sana juga ada Shinya. Masaya menemui Chiharu untuk menanyakan soal Redram karena Chiharu dulu pernah bekerja di pabrik Redram yang berada di Mumegai. Lalu Chiharu menjelaskan bahwa Redram dulu diproduksi oleh Kuryu yang kemudian diedarkan oleh geng Dog. Namun setelah pertempuran di stasiun, Dog tak menunjukkan pada hidungnya lagi. Jadi entah siapa yang mengedarkan sekarang. Setelah mendengar info itu, Masaya dan Shinya pergi. Di konstruksi bangunan, Murayama yang sedang bekerja melihat pemborong yang sedang marah-marah. Ayaseki berusaha untuk menenangkan si pemborong. Lalu Shinya dan Masaya menceritakan jika Ayaseki adalah orang yang hebat dan itulah mengapa mereka menghormatinya. Setelah itu Ayaseki memberi nasihat pada Murayama untuk tetap rajin bekerja dan meraih mimpinya. Di sebuah kuil nampak Sachio sedang ada di sana. Dia melihat seorang nenek yang akan jatuh dari tangga. Untung saja ada Fujio yang menolongnya. Tapi setelah itu malah Fujio yang terjatuh. Lalu Sachio memberikan plester dan minuman kaleng pada Fujio. Mereka mulai saling mengobrol dan mengenalkan diri mereka. Sachio menanyakan kepada Fujio, apakah kamu sudah mencapai puncak? Lalu Fujio menjawabnya jika dia sedang berusaha menuju ke sana. Fujio menanyakan hal yang sama pada Sachio. Namun Sachio malah menjawabnya jika dia tidak ada apa-apanya. Di sebuah kedai nampak Murayama setelah bekerja. Dia terlihat bimbang. Lalu dia menghubungi Cobra untuk meminta sarannya. Di pemakaman, ada Arata yang mengunjungi makam neneknya. Seiji juga ada di sana. Arata berusaha menghindar, tapi Seiji berusaha untuk menasehatinya. Lalu Arata marah dan memukul Seiji. Dia berusaha menutupi masalahnya. Setelah itu, dia buru-buru pergi. Di tempat lain, nampak Yasushi yang sedang berjalan sendirian. Dia dihadang oleh beberapa orang dan mereka langsung mengeroyok Yasushi. Yasushi berusaha untuk terus melawan, tapi dia akhirnya kalah karena orang yang menyerangnya lumayan banyak. Hal yang sama juga terjadi pada Sawamura dan Sabakan, dan siswa Hosen lainnya, yang juga dihadang oleh seseorang bermasker yang mengaku berasal dari Oya. Mereka langsung menyerang Sawamura dan Sabakan, lalu datang beberapa orang lainnya yang juga langsung menyerang mereka. Sawamura awalnya bisa mengatasi mereka. Dia juga berhasil membuka topeng si penyerang yang ternyata adalah Minami, yang tadi siang dia hajar. Namun Sawamura langsung dihajar mereka. Dia dipukuli dengan tongkat, sampai akhirnya dia tak sadarkan diri. Jinkawa dan Yuken yang melihat hal itu langsung menolong Sawamura dan mengejar orang-orang yang memukuli Sawamura. Terlihat juga Sawamura mengalami banyak luka yang cukup serius. Di tempat lain, Shinya dan Masaya akhirnya mengetahui siapa yang mengedarkan Redram. Dia adalah Kanehira bersaudara yang juga mendirikan geng Kidra. Dia menceritakan hal itu kepada Murayama. Shinya dan Masaya bertanya pada Murayama apakah dia mengenalnya. Lalu Murayama menjelaskan jika mereka terlihat seperti bajingan. Murayama juga pernah membuat mereka babak belur. Murayama menyebut mereka dengan bajingan brengsek bersaudara. Lihat Murayama jadi tertarik untuk turun lagi untuk mengatasi Redram ini. Di rumah sakit, nampak Sawamura yang babak belur sedang dirawat. Sachio juga ada di sana untuk menjaganya sambil memegang pakaian Sawamura yang bersimbah darah. Keesokan harinya, Kiyoshi nampak jengkel karena Yasushi babak belur dikeroyok orang. Fujio, Tsukasa, dan Yamua juga ada di sana. Lalu Nakagoshi dan lainnya menyampaikan surat tantangan pada SMA Oya yang ternyata dikirim dari Hosen. Sementara itu di rumah sakit, Sabakan yang tidak mengetahui kebenarannya menceritakan pada lainnya jika yang menyerangnya adalah murid dari Oya. Mereka semua terlihat marah. Yuken menjelaskan jika akan sangat beresiko jika Hosen bertarung melawan SMA Oya, ditambah lagi jika siswa paruh waktu yang rata-rata orang dewasa ikut turun. Di SMA Oya, dengan datangnya halangan itu, mereka menyimpulkan jika yang mengeroyok Yasushi adalah Hosen. Fujio dan semuanya sepakat untuk menyanggupi tantangan Hosen. Tsukasa juga memberitahu jika Hosen itu berbahaya. Baik Oya ataupun Hosen, mereka sadar jika lawan mereka sama-sama kuat. Lalu baik Fujio dan Sachio, mereka meyakinkan jika mereka mampu mengatasi lawan mereka masing-masing. Fujio juga berhasil menyatukan semua fraksi untuk melawan Hosen. Nampak Fujio mendatangi Todoroki dan meminta Todoroki untuk ikut bergabung dalam pertarungan melawan Hosen. Todoroki pun setuju karena hal itu demi nama Oyako. Keesokannya, perang antara Oyako melawan Hosen pecah. Hosen datang dengan menggunakan kereta. Mereka datang dengan pasukan yang begitu banyak, walaupun belum dalam pasukan penuh. Nampak juga Sachio memimpin mereka. Sementara itu, Oyako telah menunggu di tempat pertarungan. Fujio, Todoroki, Tsukasa, dan para pemimpin fraksi lainnya memimpin pasukan SMA Oya. Antara siswa Oya masih saling berdebat dan meledek. Lalu Lord Jamuo datang dengan buru-buru dan memperingati mereka jika siswa Hosen sudah dekat.
Akhirnya mereka semua berhadapan. Fujio kaget karena ternyata Sachio adalah pimpinan Hosen. Begitu pula dengan Sachio yang juga kaget setelah mengetahui jika Fujio adalah siswa Oya, dan itu membuat mereka saling salah paham. Pertempuran pun dimulai dengan aba-aba dari Kenzo. Siswa Hosen langsung maju menyerang. Pasukan Oya juga langsung maju menyerang setelah mendengar instruksi dari Fujio. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Fujio bisa mengalahkan satu persatu beberapa siswa Hosen. Suji dan Shibaman sangat kewalahan karena siswa Hosen seperti tak ada habisnya. Hydra juga memantau pertarungan Oya dan Hosen. Mereka senang karena adu domba yang mereka lakukan berhasil dan membuat mereka saling bermusuhan. Arta juga ada di sana. Dia melihat Fujio yang ternyata juga ikut dalam pertarungan itu. Yasushi yang masih terluka, dia berhasil mengatasi beberapa siswa Hosen. Lalu dari belakang Kenzo menyerangnya dan akhirnya mereka bertarung satu lawan satu. Dari pihak Hosen, Jinkawa langsung berhadapan dengan Suji dan Shibaman, sementara Sachio bisa dengan mudah mengatasi perlawanan Nakagoshi. Sedangkan Jamuo cuma jadi bahan geplakan murid-murid Hosen. Diperlihatkan juga Todoroki bisa dengan mudah mengalahkan murid-murid Hosen. Kemudian datang Yuken Odajima yang menantangnya satu lawan satu. Yasushi dan Kenzo makin sengit. Namun terlihat di sini Kenzo masih lebih unggul. Todoroki juga bisa terus mendesak Yuken Odajima. Yasushi makin kewalahan menghadapi Kenzo, dan karena terus terdesak, akhirnya Yasushi kalah. Sedangkan combo Suji dan Shibaman mati-matian dalam melawan Jinkawa. Nakaoka dengan berani menantang Sachio. Sedangkan Fujio dan Tsukasa yang sedang menghadapi para murid Hosen ditantang oleh Kenzo untuk satu lawan satu. Akhirnya Fujio yang maju menghadapi Kenzo. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Sachio dengan mudah mengalahkan Nakaoka. Oyako makin terdesak karena memang terlihat Hosen masih lebih unggul. Pertarungan masih sangat sengit. Suji dan Shibaman akhirnya kalah oleh Jinkawa, sedangkan Todoroki bisa mengalahkan Yuken Odajima. Fujio juga bisa mengalahkan Kenzo. Dan akhirnya Fujio dan Sachio kini saling berhadapan. Terlihat Sabakan berteriak dan mencoba untuk melerai tawuran. Perhatian Sachio teralihkan oleh hal itu. Fujio langsung menyerang Sachio. Lalu saat mereka akan saling menyerang, datang Murayama, Saiki, Furuya, dan siswa paruh waktu lainnya untuk menghentikan pertempuran. Dengan Toa, Murayama berusaha untuk memperingati mereka jika pertarungan ini akan jadi sia-sia, sedangkan Sabakan memberitahukan pesan dari Sawamura yang sudah sadar jika bukan siswa Oya yang menyerangnya. Murayama juga memberitahu jika yang mengedarkan retram di Towarushi dan Hosen dan SMA Oya adalah geng Kidra. Namun masih banyak yang tidak menerima hal itu. Sabakan memberitahukan tentang kebenaran yang diberitahukan oleh Sawamura. Sachio menarik mundur pasukan Hosen dan sebelum pulang dia berbicara pada Fujio jika dia bersyukur karena bukan Fujio pelakunya. Setelah pertarungan, siswa Oya beristirahat. Fujio mengakui kehebatan Sachio, lalu Todoroki memberitahukan jika di kota Towarushi ada yang lebih kuat daripada Akademi Hosen dan Sachio, yaitu sekolah yang bernama Suzuran, yang dijuluki sebagai sekolah gagak hitam, dan Sachio yang terlihat sangat kuat ternyata tak mampu mengalahkan pimpinan dari Suzuran yang bernama Lau. Mendengar hal itu, Fujio jadi bersemangat untuk mencari tahu tentang si Lau ini. Selanjutnya, Fujio dengan bangga menceritakan pertarungannya kepada Seiji, Madoka, Shinya, dan Masaya. Madoka melihat Seiji terluka dan menanyakan apa sebabnya. Lalu Seiji mulai menceritakan jika dia dipukul oleh Arata. Seiji juga mengatakan jika Arata sudah menjadi orang yang sangat berbeda. Di markas Kidra, Arata mendengar pimpinan Kidra dan lainnya sedang menertawakan SMA Oya. Lalu Arata berusaha memberitahu mereka agar tak meremehkan geng Sword. Namun malah dia dipukuli oleh pimpinan geng Kidra. Sementara itu, saat Arata meminta bayaran atas pekerjaannya, malah dia hanya diberi uang yang tidak seharusnya. Arata terus berusaha meminta bayaran yang pantas untuknya, tapi malah dia langsung dipukuli. Madoka memberitahu jika ibu Arata dirawat di rumah sakit, dan mungkin itu yang menjadi alasan Arata mengapa dia bekerja sebagai pengedar retram. Fujio akhirnya memantapkan tekadnya untuk menyelamatkan Arata dan menolong Arata keluar dari geng Kidra.
Keesokannya di rumah sakit, Sawamura memberitahu Sachio jika yang menyerangnya dan Yui adalah orang yang sama yang berasal dari geng Kidra, sementara Seiji berpapasan dengan Fujio. Fujio berjanji akan menyelamatkan Arata dan Fujio berpesan agar Seiji belajar dengan benar. Madoka ke kuil untuk berdoa. Shinya dan Masaya juga bersiap untuk pergi. Lalu saat Fujio akan berangkat untuk menyerang Kidra, ternyata Tsukasa dan lainnya sudah menunggu. Begitu juga dengan Todoroki yang juga ikut untuk menyerang Kidra. Fujio dan siswa Oya yang lainnya sampai di markas Kidra yang ternyata bekas rusun tempat tinggalnya dulu. Datang juga Sachio dan Hosen yang punya misi untuk membalaskan atas perbuatan geng Kidra pada Sawamura. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama menghancurkan Kidra. Sachio juga memakai seragam Sawamura yang penuh dengan darah sebelum bertarung. Sementara itu di sekolah, Seiji mendengar teman sekelasnya ngegibahin perkara Oya dan Hosen yang tawuran. Mereka juga mengolok-olok siswa Oya. Seiji tak terima dengan hal itu. Dia langsung memukuli siswa yang mengolok-olok SMA Oya tadi. Para siswa Oya dan Hosen mulai memasuki wilayah markas Kidra. Geng Kidra yang menyadari hal itu langsung turun dengan jumlah yang cukup banyak dan mereka semua membawa senjata. Todoroki meminta Fujio untuk tetap fokus mencari Arata. Sachio juga mendengar pembicaraan tersebut. Pertempuran melawan Kidra pun terjadi. Fujio, Sachio, dan yang lainnya satu persatu bisa mengalahkan geng Kidra. Namun saat geng Kidra mulai terdesak, anggota yang berada di atas mulai melempari siswa Oya dan Hosen dengan batu. Kenzo melawan beberapa orang, tapi ternyata geng Kidra nampak seperti zombie karena walaupun tubuh mereka terbakar, mereka masih menggila. Sachio terus mengajar geng Kidra, namun geng Kidra terlihat semakin gila. Mungkin juga efek dari obat yang mereka konsumsi, yaitu retram. Sementara Todoroki mengambil batu dan membalas lemparan batu kepada mereka. Hal itu juga diikuti oleh siswa yang lainnya. Pertarungan makin sengit, begitu kacau. Lalu Sachio meminta Fujio untuk pergi ke atas, dan dengan menggunakan kerumunan yang sedang bertarung, Fujio menjadikannya pijakan untuk melompat ke atas. Siswa yang lainnya juga sudah mulai merangsek ke atas dan menghabisi satu persatu geng Kidra. Sementara itu anggota Kidra berusaha melaporkan penyerangan itu kepada Kanehira bersaudara. Kanehira dan anggota Kidra lainnya datang dan menyerang para siswa yang ada di luar. Orji Brother, Shinya dan Masaya juga datang untuk menyelamatkan Arata. Begitu juga dengan Murayama dan siswa paruh waktu yang datang dengan menggunakan truknya. Fujio terus merangsak masuk untuk mencari Arata. Dia berhasil mengarahkan beberapa anggota Kidra yang ada di dalam. Terlihat juga para siswa yang berhasil mengungguli geng Kidra. Sementara Murayama dengan penuh semangat menghajar satu persatu geng Kidra. Begitu juga dengan Shinya dan Masaya. Fujio masuk ke ruangan dan langsung diserang oleh Minami dan lainnya. Walau terkesan main-main, Murayama terus menghajar dan mengalahkan geng Kidra. Terlihat Fujio akan ditusuk oleh Minami, tapi Jinkawa datang menolongnya dan menyuruh Fujio untuk bergegas ke dalam. Ternyata Jinkawa mengincar Minami karena menurut informasi dari Sawamura, Minami mengambil HP milik Yui, adik Sachio. Fujio sampai di dalam dan mengejar satu persatu yang menyerangnya. Sementara Seiji dipanggil ke ruang guru setelah memukul teman sekelasnya. Akhirnya Fujio melihat Arata yang ada di dalam dan tengah mencuri uang geng Kidra. Fujio menyuruh Arata untuk membuang semua uang kotor itu, tapi malah Arata marah dan memukul Fujio. Seiji ditegur oleh gurunya, sementara Fujio juga melawan Arata untuk menyadarkannya. Seiji menyela teguran dari gurunya. Seiji menjelaskan pada gurunya jika Fujio adalah teman berharganya dan telah mengajarkannya untuk terus maju. Sementara itu, Fujio dan Arata masih baku hantam. Lalu saat Fujio akan memukul Arata, Shinya dan Masaya datang untuk melerai mereka. Singkat cerita, akhirnya Arata pun sadar dengan kesalahannya. Sementara itu, Sachio dan yang lainnya bisa mengalahkan geng Kidra. Sedangkan Seiji menjelaskan jika dia tidak akan kalah dan akan terus maju. Setelahnya dia pergi meninggalkan ruang guru. Murayama juga bisa mengalahkan Kanehira dan geng Kidra. Para siswa merayakan kemenangan mereka.
Sementara itu Fujio, Shinya dan Masaya mengajak Arata untuk ke tempat nenek asuh mereka. Di sana juga ada Madoka dan Seiji. Setelah itu mereka berenam mengunjungi makam nenek mereka. Fujio dan yang lainnya mengumpulkan uang untuk membantu perawatan ibu Arata. Di akhir film terlihat Fujio dan Sachio menuntaskan janji mereka untuk bertarung. Lalu di kredit film, terlihat Murayama disambut meriah di SMA Oya. Murayama mengumumkan jika dia berhenti dari Oya dan menitipkan Oya pada siswa yang lainnya. Seiki dan Furuya juga memutuskan untuk mengikuti jejak Murayama untuk keluar dari Oya. Terlihat juga Fujio yang babak belur setelah berduel dengan Sachio. Ternyata di sini Fujio kalah dengan Sachio. Sementara Murayama, Seiki, dan Furuya memberi salam perpisahan. Terlihat juga Madoka dan Shinya sedang berpacaran. Hal itu membuat Fujio dan lainnya sangat terkejut. Yui juga akhirnya berpacaran dengan Sawamura. Sachio sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan dia pun terlihat pingsan. Terlihat Fujio, Tsukasa, dan Jamuo sedang mengintai sekolah suzuran untuk mencari tahu tentang Law. Namun mereka ketahuan oleh siswa suzuran lainnya, dan mereka pun dikejar-kejar. Nah, terakhir juga diperlihatkan Murayama, Seiki, dan Furuya yang kini sudah memiliki motor. Dan sekian alur film High Elo The Wars yang cukup panjang ya, tapi sangat seru. So, jangan lupa untuk like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak mungkin. Sekian dari saya, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.